Hai guys, welcome to Fashion Show. Melihat video tadi, itulah reaksi kita saat kita menemukan berita yang kembali lagi guys. Seperti saya bilang, brand-brand besar itu kadang-kadang melakukan hal yang menurut kita tuh kayak nggak masuk akal gitu ya. Dan yang kita lihat tadi adalah dari Balenciaga yang menjual seperti trash bag ya, trash bag. Jadi kayak tas garbage bag, artinya kayak tas sampah gitu ya. Plastik sampah. Plastik sampah gitu dengan harga $1.790 atau ya kali 15.000 sekitar berapa tuh? Sekitar 26 juta sekian ya kalau dirupiahkan. Untuk tas sampah gini, dia punya beberapa warna lagi. Kita bisa beli motor ya. Iya, kita bisa beli motor. Pertanyaannya kenapa sih brand-brand gitu melakukan suatu ini? Pandanganmu sendiri gimana? Kalau pandanganku, ya ini memang unik juga sih. Cuman memang sebenarnya ini bisa jadi juga part of branding. Yaitu mereka mau kasih lihat kalau misalnya mereka tuh unik, terus bisa mendobrak norma sosial dan lain-lain. Mungkin mau menciptakan tren baru juga sih. Misalnya gimana kalau misalnya pakai kayak gini dengan baju seperti ini gitu. Terus ada banyak juga sih yang bilang kalau kita baca komen-komen netizen itu adalah kadang-kadang tuh mereka tuh Balenciaga nih kok kayak lagi social eksperimen ya, maksudnya bikin yang aneh-aneh, bikin dengan barang yang aduh kayaknya nggak banget deh gitu, tapi people will buy it anyway, dan itu memang terbukti gitu kan. Sebelumnya juga mereka pernah bikin tas, yang sepatu usang itu pernah, ya sepatu usang, sepatu yang usang merek Balenciaga. Mereka juga pernah bikin tas yang bentuknya mirip banget dengan tas IKEA. Kalau kalian tahu tas dari bahan terpal itu biasanya saya pakai buat grocery, biasanya saya pakai buat shopping untuk belanja bulanan gitu ya, isinya sayuran apa gitu kan. Tapi itu mereka jadiin bentuknya seperti itu, tapi dijadiin tas, dan itu benar people will buy it anyway. Jadi orang tetap beli juga. Bahkan yang sepatu usang pun udah mulai banyak tuh anak-anak hypebeast yang mereka upload ya seperti itu ya, yang upload di akun-akun website yang buat cari barang-barang reselling untuk luxury stuff gitu, dan itu banyak yang nyari gitu. Walaupun kita kayak ngapain ya gitu ya, mungkin sebagai kolektor seperti yang saya bilang pernah di episode sebelumnya itu ya, sebagai kolektor ya mereka will buy it anyway karena mereka emang suka dengan brandnya. That's the power of brand. Ya, dan kalau kita lihat kayak di LV tadi juga di slide yang kedua itu kita juga kaget karena LV jual tas kaleng cat Louis Vuitton yang seharga 35 juta. Menurut kamu pandangan tuh gini, will you buy? Enggak sebagai sih. cewek? Enggak sih kayaknya, soalnya nggak kebanyakan duit segitunya ya untuk beli seperti ini. Kalau memang punya budget untuk beli tas seharga itu pun kayaknya nggak akan beli yang kaleng cat juga ya. Tapi yang leather yang mungkin lebih long last, yang klasik dan timeless. Cuman kalau misalnya LV mungkin buat seperti itu ya, balik lagi mungkin untuk kolektornya, karena beberapa orang mungkin fans beratnya LV, dan pasti ada aja yang beli barang-barang seperti ini memang gitu. Dan dia punya 6 warna gitu untuk harga 35 juta untuk kaleng cat. Menurutmu tuh apa mereka tuh udah maunya out of the box, lewat kreatif? Saking bingungnya mereka, saking kreativitasnya, saking tingginya mereka, saking mau mencari out of the box, dan mereka melakukan atau memproduksi barang-barang kayak gini yang menurut kita nggak masuk akal gitu loh. Iya, bisa juga sih. Terus balik lagi mungkin benernya social eksperimen sekalian ya. Mungkin mau cek apakah benar-benar akan dibeli atau enggak, tapi pasti akan ada aja yang beli sih barang-barang seperti ini, karena memang biasanya limited juga. Iya, dibuat limited. Habis itu juga ya gitulah, yang benar-benar kolektor, yang benar-benar mungkin barang LV-nya satu lemari gitu. Pasti dia biasanya akan beli juga gitu untuk memenuhi koleksinya. Gitu sih. Iya, yang kedua yang menurutku, pandanganku juga mungkin inilah salah satu strategi marketing mereka supaya dibicarakan ya seperti kita aja juga. Biar viral gitu loh. Kalau nggak sesuatu yang menyeleneh atau sesuatu yang benar-benar out of the box ya nggak akan dibicarakan kan. Tapi kalau udah seperti ini, tas sampah seharga puluhan juta dan laku, ya itu kita akan bicara seperti ini kan, kita akan bicarain ya.
Jangan-jangan ini juga salah satu cara LV melihat karena Balenciaga melakukan itu, LV juga harus melakukan sesuatu yang kreatif seperti ini supaya dibicarakan banyak orang. Untuk laku nggak lakunya ya urusan belakangan. Ya enggak sih? Bisa jadi. Jadi agar viral aja ya. Biar viral, karena sekarang kan zaman sosial media jadi harus viral. Nah, kita bisa memetik pembelajaran dari kedua produk tersebut bahwa kadang-kadang virality dibutuhkan supaya brand itu tetap relevan, tetap dibicarakan oleh terutama generasi-generasi muda yang sekarang ini kan hidup di sosial media di mana mereka mencari sesuatu yang viral-viral, dan ini salah satunya ya. Sehingga orang masih tetap melihat brand tersebut. Tapi bukannya bisa mendamage brand mereka ya? Bisa jadi, cuman ini uniknya sih sempat juga lihat desainernya si Balenciaga juga sempat kasih klarifikasi juga sih soal kemarin itu si trash bag ini kan keluar di waktu mereka lagi fashion show koleksinya yang kalau nggak salah ini tahun lalu ya atau awal tahun ini. Itu dia pakai fashion show-nya itu dengan konsepnya waktu itu mereka pakai baju hitam-hitam minimalis banget, nggak ada modelnya, terus habis itu pakai si trash bag ini. Jadi memang waktu itu kayaknya konsep mereka adalah refugee gitu. Jadi kayak bukan imigran sih, imigran yang nggak punya rumah mau migrasi gitu, imigran yang nggak punya rumah gitu, pengungsi. Jadi memang dia terinspirasi dari pengungsi ini, refugee ini. Itu jadi inspirasinya ya. Jadi di mana kan mereka cuman banyak juga yang protes atau komplain, dianggapnya kok nggak punya empati sih gitu. Maksudnya kenapa ini malah you bring out this issue lalu dipertontonkan ke publik, padahal kan maksudnya being a refugee itself kan itu kan sudah sengsara ya. Kenapa malah dipertontonkan? Jadi tetap aja sih pro kontra juga, yang mungkin satu menganggap ini sebagai inspirasi dari kreativitasnya, tapi di mana yang lain-lain juga banyak yang bilang bahwa ini justru menunjukkan kalau kamu tuh nggak empati, udah bring out this issue lalu kamu jual lagi dengan harga yang sangat tidak masuk akal. Akan selalu ada pro dan kontra sih. Dan di mana saat ada pro dan kontra, di mana ada kontroversi, di sana akan terjadi virality biasanya. Banyak orang yang memviralkan karena berdebat antara dua kubu, dan ini mungkin adalah salah satu strategi marketing mereka juga ya. Kita nggak tahu ya. Oke, itu saja sih yang kita bisa sharingkan, bahwa kembali lagi the power of brand kuncinya. Kalau kamu sudah brand established, mau jual apapun pun tetap laku. Yang kedua adalah soal strategi marketing, yaitu virality. Jadi kalau kita punya fashion brand, kalau kalian mau punya fashion brand, gunakan juga strategi seperti ini. Kalian bisa, tapi harus hati-hati ya, harus benar calculated risk. Oke, sampai di sini aja video fashion show kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga dinyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di episode fashion show selanjutnya. Bye bye.